Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salsa Ali Hamdani di sini akan menjelaskan mengenai framework dalam IT audit. Jadi, dalam manajemen teknologi informasi ada banyak framework teknologi informasi yang digunakan secara internasional. Jadi standar atau framework ini dibuat biasanya merupakan hasil dari kolaborasi pakar atau expert di bidangnya masing-masing dan merupakan ekstraksi dan good practice atau best practice yang selama ini dimanfaatkan dalam bidang teknologi informasi. Dengan demikian kita tak perlu lagi trial and error untuk mendapatkan formulasi memadukan proses bisnis dan kegiatan teknologi informasi yang terbaik. Jadi untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai 3 framework yang dalam IT audit. Yang pertama yaitu COVID 2019, yang kedua ITIL, dan yang ketiga ISO 27000. Yang pertama yaitu COVID 2019. Apa itu COVID? COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah kerangka kerja yang dibuat oleh ISAKA atau Information System Audit and Control Association untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi. COVID ini merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola IT di sebuah enterprise. Jadi dengan menggunakan kerangka kerja dan framework COVID ini diharapkan penggunaan IT akan mengantarkan enterprise tersebut kepada tujuannya, yaitu memastikan kualitas, kontrol, dan keandalan sistem informasi dalam suatu organisasi. Jadi COVID ini sendiri muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COVID versi pertama yang menekankan pada bidang audit. Lalu muncul COVID versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap kontrol. Lalu COVID versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen. Lalu COVID versi 4 yang lebih mengarah pada IT governance. Lalu COVID versi 5 pada tahun 2012 yang menekankan tata kelola teknologi informasi pada perusahaan. Dan terakhir yang terbaru yaitu COVID 2019 yang dirilis pada tahun 2018. Lalu pada COVID 2019 ini ada 7 komponen tata kelola yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai objektif tata kelola, yaitu penciptaan nilai atau value creation. Pada COVID 2019 ini, ketujuh enabler tersebut disebut sebagai komponen tata kelola yang terdiri dari yang pertama proses, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga prinsip-prinsip kebijakan dan kerangka kerja, yang keempat informasi, yang kelima kultur, etik dan kebiasaan, yang keenam SDM, keterampilan dan kompetensi, yang ketujuh layanan, infrastruktur dan aplikasi. Lalu kita masuk pada prinsip COVID 2019. Jadi dia terdapat 2 prinsip pada versi 2019 ini. Yang pertama yaitu untuk sistem tata kelola atau governance system yang terdiri dari pertama memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Yang kedua mencakup organisasi secara menyeluruh. Yang ketiga menerapkan satu framework tunggal yang terpadu. Yang keempat memungkinkan pendekatan yang holistik. Yang kelima memisahkan tata kelola dengan manajemen. Yang keenam penerapan sistem tata kelola yang dinamis. Yang ketujuh dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Lalu untuk prinsip governance frameworknya, yang pertama berbasis model konseptual, yang kedua bersifat terbuka dan fleksibel, yang ketiga selaras dengan standar-standar besar lainnya. Lalu kita masuk pada COVID 2019 core modelnya. Jadi supaya informasi dan teknologi dapat berkontribusi mendukung pencapaian tujuan organisasinya, maka sejumlah objektif tata kelola dan manajemen mesti dapat dicapai terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat 1 domain objektif tata kelola dan 4 domain manajemen yang dapat dijadikan acuan. Jadi pada COVID ini seluruhnya terdapat 40 objektif yang terdiri dari pertama EDM atau Evaluate Direct Monitor. Jadi ini berfungsi untuk mengevaluasi opsi strategis, mengarahkan manajemen senior pada opsi strategis yang dipilih. Yang kedua, Align, Plan, and Organize atau APO.
Itu pada kolom kedua, yang itu berfungsi untuk mengatasi keseluruhan organisasi, strategi, dan aktivitas pendukung untuk INT perusahaan. Lalu yang ketiga ada BAI atau Build, Acquire, and Implement. Jadi sini untuk memperlakukan definisi, akuisisi, dan implementasi solusi teknologi informasi dan integrasinya ke dalam proses bisnis. Lalu kemudian ada Deliver Service and Support atau DSS. Itu berfungsi yaitu untuk mengatasi pengiriman operasional dan dukungan layanan teknologi informasi termasuk keamanannya. Lalu yang terakhir ada Monitor, Evaluate, and Assess atau MAA. Di sini dia tuh berfungsi untuk mengatasi pemantauan kinerja dan kesesuaian TI dengan target kinerja internal, tujuan pengendalian internal dan persyaratan eksternal. Lalu kita masuk pada studi kasus untuk COVID 2019 ini. Jadi pada jurnal ini saya mengambil jurnal dengan judul Perencanaan Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Laboratorium Kalibrasi menggunakan COVID 2019. Jadi studi kasusnya Laboratorium Kalibrasi PSML Regional 2. Jadi di sini dia memakai COVID 2019. Jadi dia metode penelitiannya seperti ini, dimulai dari studi literatur, lalu penentuan domain COVID, lalu pembuatan racikat, lalu penyusunan rencana audit, dan selesai. Identifikasi kebutuhan stakeholder dapat diperoleh melalui wawancara dengan puncak pimpinan dan dokumen perusahaan. Jadi di sini hasil-hasilnya, kebutuhan, keterangan, lalu identifikasi enterprise goal. Jadi lalu ada juga untuk menentukan desain faktor. Jadi dari semua ini lalu dilakukan proses identifikasi domain dengan melakukan pembobotan dan hasilnya dapat dilihat seperti ini. Jadi hasil dari itu tuh hasil identifikasi domain terpilih sebagai fokus areanya ada EDM 03, APO 12, DSS 02, DSS 04, dan DSS 05. Kemudian untuk hasil identifikasi respon dan rasikatnya seperti ini. Lalu untuk kesimpulannya, yang pertama, perencanaan audit tata kelola teknologi informasi laboratorium kalibrasi menggunakan COVID-19 memberikan sebuah pedoman baru kepada tahap pemilihan domain. Yang kedua, perencanaan lengkap kegiatan audit tata kelola teknologi informasi PSML beserta tahapannya. Nah, seperti itu studi kasus yang saya temukan dalam jurnal ini. Lalu untuk framework kedua kita masuk pada ITIL. Jadi apa itu ITIL? Jadi dia itu Information Technology Infrastructure Library adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan serta operasi teknologi informasi. Jadi ITIL ini terbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengelolaan teknologi informasi. Jadi ITIL ini adalah suatu set konsep dan teknik untuk mengelola teknologi informasi, infrastruktur, pengembangan, dan operasi ITIL. Jadi dia itu pendekatan paling baik untuk layanan manajemen teknologi informasi di dunia. ITIL menawarkan pendekatan berdasarkan best practice yang diambil dari sektor publik dan swasta internasional. Kemudian untuk versi-versi ITIL yang pertama pada tahun 1989. Itu versi satunya. Jadi tujuannya itu untuk menstandarisasi manajemen layanan TI. Iterasi ini memberikan organisasi gambaran umum tentang cara menampilkan layanan dan membantu admin mulai memikirkan praktik terbaik. Lalu ada ITIL versi kedua yang terbit pada tahun 2001 untuk menawarkan kepada admin struktur yang lebih dapat diterapkan dan seragam untuk dukungan dan pengiriman layanan dan menyertakan proses aktual untuk diikuti oleh organisasi. Lalu ada yang ITIL versi 3 yang keluar pada tahun 2007, yaitu untuk memberikan pandangan yang lebih luas pada layanan teknologi informasi dan menambahkan pedoman tentang strategi layanan, transisi, dan operasi. Yaitu ini juga untuk menguraikan cara bagi bisnis untuk terus meningkatkan layanan. Kerangka publikasi ini mengumpulkan praktik terbaik untuk setiap fase utama ITSM. Lalu yang terakhir ITIL versi keempat yang terbit pada tahun 2019. Dia ini dirancang untuk membantu admin teknologi informasi menavigasi seluk-beluk revolusi industri keempat.
dan memberikan panduan untuk peran manajemen TI dalam layanan ekonomi. Jadi dalam ITIL itu terdapat Service Management System, yaitu komponen utama dari ITIL versi 4. Jadi dia itu terdapat komponennya. Yang pertama guiding principles. Yang paling atas itu dia itu merupakan prinsip paduan ITIL adalah pesan utamanya. Mereka dirancang untuk memandu keputusan dan tindakan sehingga orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoperasikan portofolio layanan organisasi dapat memperoleh manfaat dari praktik ini. Lalu yang kedua ada governance, yaitu tata kelola, yaitu tentang penyelesaian aktivasi dengan tujuan organisasi. Itu cara penerapannya. Tata kelola akan bergantung pada budaya tata kelola masing-masing. Lalu yang ketiga ada Service Value Chain. Jadi ini adalah model operasi yang menjadi inti dari SPS. Ia mendefinisikan 6 jenis aktivasi utama di mana setiap aktivasi aliran nilai dapat dipetakan. Lalu yang keempat ada manajemen practice, yaitu merupakan sumber daya dan aktivasi untuk melakukan pekerjaan atau mencapai tujuan. Lalu yang kelima ada continual improvement, yaitu aktivasi untuk memastikan implementasinya sesuai dengan harapan dari stakeholdernya. Lalu kemudian ada Service Value Chain. Jadi dia itu seperti yang tadi, ada komponen-komponennya. Yang pertama plan, itu untuk memastikan pemahaman tentang visi, status, dan arah peningkatan untuk semua produk dan layanan di seluruh organisasi. Lalu yang kedua engage, itu untuk memberikan pemahaman yang baik tentang kebutuhan stakeholder, yaitu untuk memastikan transparansi dan memelihara hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga ada design and transition, itu untuk memastikan bahwa produk dan layanan terus memenuhi harapan pemangku kepentingan untuk kualitas, biaya, dan waktu ke pasar. Lalu yang keempat ada obtain atau build, itu untuk memastikan bahwa komponen layanan tersedia kapan dan di mana mereka dibutuhkan, dan bahwa mereka memenuhi spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Lalu ada delivered and support. Ini untuk memastikan bahwa layanan diberikan dan didukung sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan keinginan pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir ada improve, yaitu untuk memastikan peningkatan berkelanjutan dari produk, layanan, dan praktik di semua aktivitas rantai nilai dan manajemen layanan. Lalu dalam ITIL versi 4 ini ada manajemen praktisnya. Jadi di ITIL versi 4 ini memiliki 34 praktis keseluruhannya. Jadi praktis ini yaitu sumber daya dan aktivitas untuk melakukan pekerjaan atau mencapai suatu tujuan. Jadi praktis ini dapat dipecah menjadi 3 kategori. Di dalam gambar ini ditunjukkan dengan warna berbeda. Yang warna pink muda ini General Management Practice, yaitu termasuk proyek dan portofolio, risiko perusahaan, keamanan informasi, peningkatan berkelanjutan, tenaga kerja dan bakat, lalu dan terakhir hubungan dan pemasok. Lalu yang berwarna biru di sebelah atas dari General Management Practice tadi itu ada Technical Management Practice. Jadi dia itu mencakup pengembangan perangkat lunak, penerapan infrastruktur dan platform. Lalu yang terakhir yang berwarna pink di sebelah kiri itu ada Service Management Practice. Jadi dia itu mencakup analisis bisnis, desain dan kontinuitas layanan, meja layanan, pemantauan dan manajemen insiden, pengaktifan perubahan, dan manajemen aset teknologi informasi. Lalu kita masuk pada studi kasus dari ITIL. Jadi pada studi kasus untuk ITIL ini saya menggunakan jurnal dengan judul Analisis Keamanan Informasi menggunakan Framework ITIL pada Domain Operation Service. Jadi di sini menggunakan dari keamanan informasi di SMK Negeri 1 Kakas. Jadi dia itu saat ini harus sangat diperhatikan karena jika sumber informasi dapat diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan dan bahkan menimbulkan masalah yang lain.
Jadi tujuan penelitian ini untuk mengukur atau menganalisa berbagai besar tingkat keamanan informasi di lingkungan sekolah menengah kejuruan negeri 1 Kakas ini. Dan dia menggunakan ITIL versi 3. Di sini ada metodenya dituliskan di sini. Lalu kita masuk langsung ke hasil pembahasannya. Jadi responden dalam penelitian ini adalah pihak yang ada di SMK Negeri 1 Kakas, baik siswa, guru, maupun pegawai. Dan telah dipilih beberapa orang untuk menjadi responden yang mewakili siswa kelas 10, 11, 12. Jadi totalnya itu ada 60 responden. Jadi di sini berdasarkan tabel 41,7% menyatakan aman untuk memberikan informasi pribadi kepada pihak SMK. 36,7% yakin semua pihak dari satu sangat menjaga kerahasiaan informasi yang ada. Lalu 35%-nya tidak khawatir. Lalu ini presentasi privasinya, jadi mereka menggunakan responden untuk membuat seperti ini. Jadi seperti ini, ada juga tabel nilai hasil presentasi kepercayaannya, lalu hasil nilai keamanannya di sini, lalu ada hasil nilai privasi, hasil nilai persepsi dan risiko, lalu hasil nilai kepercayaan. Jadi dari hasil analisis ditemukan bahwa 41,7% responden menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh pihak SMK dapat dipercaya. Dan responden juga menyatakan bahwa setuju dan yakin terhadap pihak SMK mampu memenuhi setiap janji yang diberikan, yaitu sebanyak 40% saja. Dan 32,2% responden menyatakan bahwa pihak SMK bersikap jujur, terbuka, dan berintegritas. Artinya masih sebanyak 67,58% responden masih meragukan integritas di lembaga SMK. Jadi kalau kesimpulan dari jurnal ini, bahwa tingkat keamanan informasi baik privasi dapat terjaga, namun penanganan risikonya kurang baik dan kepercayaan baik terhadap semua pihak yang ada di SMK Negeri 1 Kakas. Lalu selanjutnya kita masuk pada ISO 27007. Jadi apa itu ISO? ISO atau International Organization for Standardization atau lebih dikenal dengan ISO itu adalah salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi yang memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global, dan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. Jadi ISO itu menggabungkan semua standar keamanan informasi ke dalam satu struktur penomoran, yaitu pada serial ISO 27000. Jadi ISO ini 700 ini berisi dokumen berdefinisi keamanan informasi. Dan ada pun beberapa standar di seri ISO ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ISO 27001 yang berisi aspek-aspek mendukung realisasi serta implementasi sistem manajemen keamanan informasi perusahaan. Yang kedua ISO 27002 yaitu panduan untuk implementasi sistem manajemen keamanan informasi perusahaan. Lalu yang ketiga, panduan implementasi ISO 27003 yaitu panduan untuk mengimplementasi sistem manajemen keamanan informasi perusahaan. Lalu ISO 27004 yaitu dokumen yang berisi matriks dan metode pengukuran keberhasilan implementasi sistem manajemen keamanan informasi. Lalu ada ISO 27005 itu dokumen panduan pelaksanaan manajemen risiko. Lalu ada ISO 27006 yaitu dokumen panduan untuk sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi perusahaan. Lalu yang terakhir ada ISO 27007 dan ini merupakan dokumen panduan audit sistem manajemen keamanan informasi perusahaan. Lalu kita masuk pada ISO 27007-nya. Jadi ISO atau IAC 27007 adalah bagian dari ISO di seri ISO 27000 yang merupakan standar keamanan informasi yang saat ini dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi dan International Electronical Commission atau IAC. Judulnya saat ini adalah Teknologi Informasi, Teknik Keamanan Pedoman untuk Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Jadi ISO 27007 ini akan memberikan bimbingan bagi para auditor ISMS untuk berbagi tujuan selain bersertifikat sesuai dengan ISO 27001 yang dicakup oleh ISO 27006. Jadi tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu audit internal. Misalnya untuk IT auditor dalam mengkonfirmasi bahwa kontrol keamanan informasi dalam suatu organisasi itu cukup untuk mengurangi resiko-resiko keamanannya. Lalu yang kedua, untuk audit eksternal termasuk IT audit yang dilakukan sebagai bagian dari audit keuangan. Misalnya untuk mengonfirmasi bahwa kontrol keamanan informasi yang berhubungan dengan buku besar itu atau sistem pengadaan dan proses yang memadai bagi auditor. Jadi dia tuh untuk menempatkan ketergantungan pada data yang terkait ataupun informasinya. Jadi dan audit ini dari ISMS pihak ketiga. Atau lalu yang kemudian manajemen review termasuk yang dilakukan secara rutin sebagai bagian dari ISMS operasi untuk memeriksa segala sesuatu tetap berada pada tempatnya. Dan ad hoc audit berikut insiden keamanan informasi sebagai bagian dari analisis akar penyebab untuk menghasilkan tindakan yang korektif. Kemudian draft ISO 27007 itu ada pertama pengantar standar ini, kedua lingkup, ketiga referensi normatifnya, keempat syarat dan definisi, kelima prinsip atau aturan-aturan dalam auditing, kelima umum, kemudian kegiatan audit, dan terakhir kompetensi dan evaluasi auditornya. Kemudian kita masuk pada studi kasus untuk ISO 27000 ini. Jadi di sini untuk ISO 27000 yaitu saya menggunakan jurnal yang berjudul Audit Keamanan Sistem Informasi pada Universitas Bina Dharma Palembang menggunakan standar ISO atau IEC 27001. Jadi di sini dijelaskan pertama landasan teorinya. Oh ya, pendahuluannya itu Universitas Bina Dharma adalah salah satu perguruan tinggi di Palembang yang menggunakan sistem informasi akademik. Jadi mengingat pentingnya keamanan informasi, maka kebijakan tentang keamanan informasi harus baik dan mencakup berbagai prosedur seperti prosedur pengelolaan aset, prosedur pengelolaan sumber daya manusia, prosedur pengelolaan fisik, dan lain-lain. Jadi digunakan ISO 27001 karena standar ini sangat fleksibel, dikembangkan karena sangat bergantung pada kebutuhan organisasi, tujuan organisasi, persyaratan keamanan, proses bisnis, jumlah pegawai, dan ukuran struktur organisasinya. Jadi kalau hasil dan pembahasannya, jadi hasilnya itu menggunakan ISO, dia itu melakukan wawancara dan evaluasi kepada staf UPT SIM Universitas Bina Dharma Palembang. Jadi yang pertama monitoring dan tinjauan SMKI. Jadi ada tabel critical security faktornya seperti ini. Lalu kemudian menentukan maturity levelnya. Didapatkan tabel seperti ini. Ini untuk kebijakan keamanannya. Lalu ada representasi nilai maturity level klausul 5 dan kebijakan keamanannya. Lalu hasil maturity level seluruh klausul seperti ini. Dan dengan kesimpulan berdasarkan hasil temuan audit itu diketahui dengan melakukan pengamatan secara langsung dan wawancara kepada pihak Universitas Bina Dharma diperoleh bahwa sistem manajemen keamanan informasi Universitas Bina Dharma maturity level berada pada level 3,63. Jadi pada level ini hampir setiap kontrol keamanan dari masing-masing klausul telah diimplementasikan. Yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.